Hai penghuni kamar malam, malam ini kami akan membawakan cerita mengenai pengalaman Mika saat bekerja di sebuah bank di daerah Jakarta Timur. Berbagai pengalaman seram yang Mika dan temannya alami saat berada di kantor bekas rumah tua yang penuh teror dan gangguan makhluk astral yang murka. Selamat menikmati. Mika adalah seorang pemuda asal Bandung yang bekerja sebagai frontliner di sebuah kantor cabang bank milik negara di kawasan Jakarta Timur. Meski tidak pernah secara langsung mengalami kejadian mistis, ia sudah sering mendengar bisik-bisik soal betapa angkernya tempat itu. Bangunan kantor mereka dulunya adalah sebuah rumah tua yang disewa dan direnovasi menjadi kantor bank. Lantai 1 diisi ruang customer service, teller, ruang kepala cabang, back office, dan ruang kredit yang langsung terhubung ke parkiran belakang lewat pintu khusus karyawan. Sementara lantai 2 dihuni oleh tim marketing, musola kecil, dan pantry yang jarang dipakai. Hampir 2 tahun bekerja di sana, Mika tak pernah melihat apapun yang aneh. Ia bahkan sempat menganggap cerita-cerita seram yang beredar hanyalah bumbu penyedap dari rekan-rekannya yang jenuh dengan pekerjaan. Namun semuanya berubah sejak ruang loker para teller yang biasanya ada di lantai 2 untuk sementara dipindahkan ke bawah tangga lantai 1, tepat di lorong sempit yang sepi dan remang. Pagi itu Mika datang lebih awal dari biasanya. Udara masih lembab oleh embun malam yang belum sepenuhnya menguap dan lampu-lampu kantor belum semua menyala. Langkahnya terdengar bergaung di lantai ubin yang dingin ketika ia menuju ruang bawah tangga. Ruangan kecil sempit yang dulunya tempat menyimpan peralatan tak terpakai, kini difungsikan sementara sebagai ruang loker untuk para teller. Renovasi ringan di lantai 2 membuat loker-loker lama dipindahkan ke sana. Tak ada yang benar-benar menyukai ruangan itu. Letaknya di ujung lorong gelap, tanpa ventilasi, dengan satu lampu neon redup yang sering berkedip. Ketika Mika membuka pintu, aroma apak segera menyeruak. Campuran antara debu lama, kayu rembab, dan sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Ruangan itu hanya berisi deretan loker mogam tua dan satu kursi plastik di sudut. Mika membuka lokernya, mengambil seragam kerjanya, lalu duduk sebentar untuk mengganti pakaian. Saat ia membuka kancing kemejanya, suara kecil terdengar dari atas, seperti kuku menggesek permukaan logam. Ia mendongak. Atap ruangan itu rendah dan di atas deretan loker ada celah kosong sempit yang nyaris menyentuh plafon. Ia menajamkan pendengarannya. Tidak ada suara. Mungkin tikus, pikirnya, lalu melanjutkan ganti pakaian. Namun tepat ketika ia hendak menutup loker, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti sesuatu yang berat bergeser perlahan. Mika menatap ke atas loker. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan. Ia melangkah mundur. Sesuatu dalam perutnya bergejolak, firasat yang tak bisa dijelaskan. Kemudian ia melihatnya. Sekejap saja, sebuah tangan pucat muncul dari atas loker, jari-jarinya kurus dan panjang, menggantung seperti menunggu sesuatu. Mika menahan nafas, tubuhnya membeku. Tapi saat ia berkedip, tangan itu sudah hilang. Ia melangkah keluar dengan tergesa-gesa, menutup pintu ruang bawah tangga itu dengan tenaga berlebih, seolah ingin mengurung sesuatu di dalam. Ia tidak berkata apa-apa di sepanjang pagi itu. Bahkan saat rekan kerjanya Anjar menyapa dengan bercanda, Mika hanya menjawab seadanya. Matanya sesekali menoleh ke arah lorong tempat ruang loker berada, seolah khawatir sesuatu akan mengintip dari balik dinding. Hari itu berlalu dengan ganjil. Mika lebih pendiam dari biasanya, tapi mencoba menutupi ketakutannya. Namun kantor tempat mereka bekerja memang memiliki atmosfer yang tidak biasa. Bangunannya tua, dulunya rumah tinggal yang dialih fungsikan. Beberapa karyawan lama bahkan menyebut ada bagian bangunan yang tidak boleh disentuh atau direnovasi karena sudah ada yang menghuni. Puji salah satu CS yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun sering melarang orang menyimpan barang di gudang belakang dekat ruang fotokopi. Alasannya selalu terdengar ringan, tapi tatapan matanya tidak pernah bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman. Menjelang sore, listrik sempat padam selama beberapa menit. Ruang teller jadi gelap total, hanya tersisa cahaya dari layar monitor yang redup. Mika duduk diam di kursinya, napasnya terasa berat, tubuhnya seperti kembali merasakan dingin dari pagi tadi. Anjar yang duduk di sebelahnya
bercanda soal hantu kantoran, tapi tidak ada yang tertawa. Bahkan Yuli, si bagian pembukuan yang biasanya cerewet, memilih diam sambil merapatkan jaketnya. Malam itu, Puji lembur seorang diri. Ia harus memeriksa berkas-berkas pinjaman yang perlu diserahkan besok pagi. Sekitar pukul 9 malam, ia berjalan dari banking hall menuju ruang kredit di belakang. Untuk mencapai ruang itu, ia harus melewati lorong kecil yang menyambung dengan ruang fotokopi. Semua lampu sudah dimatikan kecuali lampu utama di area depan. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya dari luar yang menembus jendela tinggi di dekat plafon. Ketika Puji melangkah masuk ke ruang fotokopi, ia merasa hawa di dalam berubah, lebih dingin dari biasanya. Mesin fotokopi berdiri diam di sudut ruangan, seperti makhluk tidur yang siap terbangun. Ia tidak terlalu memperhatikan dan terus berjalan. Namun di tengah langkahnya, ia menghentikan gerakan. Sesuatu melintas cepat di pojok matanya. Bayangan. Ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi kemudian, bayangan itu muncul lagi. Kali ini jelas, seperti sosok tinggi berdiri di dekat mesin fotokopi, tanpa wajah, hanya siluet hitam dengan lekuk bahu dan kepala. Puji mundur perlahan, lututnya gemetar. Sosok itu tidak bergerak, tapi seolah menatap. Lalu suara mesin fotokopi menyala sendiri. Lampu scanner menyala terang. Motor dalam mesin berdengung dan terdengar suara cetakan keluar, padahal tidak ada yang menekan tombol. Puji menjerit dan berlari keluar, meninggalkan berkas yang ia bawa. Esok paginya, berkas-berkas itu ditemukan berserakan di lantai ruang kredit. Sebagian sudah terlipat dan sobek. Di atas salah satu kertas ada bekas telapak tangan basah, bentuknya kecil, seolah milik anak-anak. Tapi saat dibandingkan dengan ukuran tangan siapapun di kantor, tidak ada yang cocok. Cerita itu menyebar cepat. Mika langsung teringat akan tangan dari atas loker hinggat. Akhirnya ia bercerita ke Puji dan Anjar, dan ketiganya mulai menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang pernah melihat sesuatu. Minggu berikutnya, Dita, seorang pegawai baru, mengalami kejadian aneh di kamar mandi. Ia mengaku saat sedang mencuci tangan, lampu mendadak mati. Dan dalam gelap, ia mendengar suara ketukan dari dalam salah satu bilik yang kosong. Bukan satu atau dua kali, tapi ketukan cepat seperti kode. Ketika lampu kembali menyala, ia melihat tulisan samar di cermin. Jangan naik. Dita menangis sejadi-jadinya saat keluar dari kamar mandi. Ketika diperiksa oleh satpam, tidak ada apapun di cermin itu. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kenyataan bahwa kamar mandi itu terletak di lantai 2, tempat asal ruang loker lama sebelum dipindahkan ke bawah tangga. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah sesuatu dari lantai 2 itu ikut turun bersama pemindahan loker? Atau lebih buruk, apakah tempat itu sendiri memang sejak awal sudah menjadi tempat tinggal sesuatu yang tak kasat mata? Beberapa hari setelah insiden Dita, suasana kantor mulai berubah drastis. Para karyawan yang dulu santai kini terlihat waspada. Tidak ada lagi yang berani ke kamar mandi sendirian, apalagi melewati lorong belakang jika lampu belum dinyalakan sepenuhnya. Bahkan satpam yang biasanya bersikap cuek, kini rutin mengitari area dalam, memastikan semua ruangan kosong saat jam kerja berakhir. Namun gangguan itu tidak berhenti, justru semakin menjadi-jadi. Sewaktu malam, seorang petugas kebersihan bernama Pak Jono mendatangi ruang arsip sendirian. Ia bertugas membersihkan area arsip dan ruang supervisor yang letaknya tepat di atas ruang fotokopi. Sekitar pukul 10 malam, ia naik sambil membawa sapu, lap basah, dan ember kecil. Saat mencapai tangga lantai 2, ia mencium bau yang tidak biasa, seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama, menusuk dan mengganggu perut. Saat tiba di ruang arsip, lampu menyala seperti biasa. Tapi tidak sampai 1 menit membersihkan, lampu itu mulai redup, berkedip cepat, dan padam seluruhnya. Pak Jono diam, mendongak, lalu menyalakan senter dari ponselnya.
Dan saat itulah ia mendengar suara itu. Tawa lirih dari balik rak arsip. Suara seorang anak kecil, namun nadanya sumbang, seolah menyeringai sambil mengintai. Ia memanggil, "Siapa itu?" Tapi tak ada jawaban. Lalu selembar arsip jatuh sendiri dari rak. Di bawah pencahayaan temaram, Pak Jono melihat bayangan kecil berlari cepat dari ujung ke ujung. Ia menyusul menyinari ke sudut, tapi ruangan itu kosong, hening. Dan tiba-tiba senter ponselnya mati. Dalam gelap, suara langkah kaki kecil mengelilinginya, berputar lalu berhenti tepat di belakangnya. Ia berbalik. Tak ada apapun. Tapi kemudian suara napas terdengar. Berat seperti makhluk kecil dengan dada yang sesak bernapas tepat di hadapannya. Pak Jono berlari turun dengan terbirit-birit, meninggalkan semua peralatan berserakan. Malam itu juga, ia menelpon supervisor dan menyatakan berhenti bekerja. Ia hanya berkata, "Saya udah bersihin banyak tempat, tapi yang itu bukan tempat buat manusia kerja malam, tak?" Hari demi hari, semua gangguan terasa semakin spesifik, seolah ada pola. Sosok-sosok itu tidak hanya muncul tanpa tujuan. Mereka mengamati, memilih, bahkan mencoba berkomunikasi. Yuli yang tadinya skeptis, suatu malam lembur dan menyadari bahwa ada seseorang yang selalu memanggil namanya dari lorong belakang dengan suara sangat pelan. "Yuli, Yuli, Yuli." Pertama kali ia abaikan, tapi saat ia dengar suara itu di dalam ruang kerjanya sendiri, ia panik. Ia keluar ruangan dan mendapati tidak ada seorang pun. Tapi ketika ia kembali, ada gulungan kertas di mejanya. Isinya kosong, kecuali satu baris tulisan kecil di bagian bawah. "Aku sudah pernah duduk di sini lama sekali." Puncaknya terjadi pada hari Jumat sore, ketika listrik padam total. PLN mengonfirmasi tidak ada gangguan di jalur kantor, dan hanya gedung itu yang mati total. Seluruh karyawan berkumpul di ruang tengah dengan penerangan seadanya. Mika, Anjar, Yuli, dan Dita berdiri saling menatap. Perasaan gelisah menggumpal di udara. Tiba-tiba, dari arah ruang bawah tangga, terdengar suara pintu loker terbuka sendiri. Lalu satu persatu pintu loker berbunyi, seperti ada yang membukanya dari dalam. Anjar mendekat dengan senter, namun sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu ruangan, seluruh loker menghentak keras, "Brok!" Seolah seseorang di dalam sana menendang pintu dari dalam loker secara bersamaan. Semua yang ada di dalam kantor menjerit. Beberapa karyawan langsung lari keluar. Mika berdiri terpaku, tapi matanya tertuju pada sesuatu. Di ujung lorong bawah tangga, tepat di tengah kegelapan, muncul siluet kecil. Seorang anak, kepalanya tertunduk, rambutnya panjang, pakaiannya kusam. Ia tidak bergerak, tapi semua merasakan kehadirannya. Lalu, ia mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak jelas meski dalam gelap. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong tak bernyawa, bibirnya biru kehitaman. Dan senyum itu, senyum terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi, menyeringai pada Mika. Mika menjerit dan pingsan di tempat. Keesokan harinya, kantor tutup mendadak dengan alasan maintenance. Tapi seluruh karyawan tahu, alasan sebenarnya bukan kerusakan listrik atau gangguan teknis. Mereka tahu kantor itu telah menjadi tempat bersemayam sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa diusir hanya dengan doa pembuka atau taburan garam. Beberapa hari kemudian, seorang paranormal dipanggil.
Ia hanya masuk selama 5 menit sebelum keluar dengan keringat dingin dan berkata, "Bukan satu, ada banyak. Tapi satu di antaranya paling lama di sini." Ia tidak ingin pergi karena tempat ini dulunya adalah miliknya. Tidak ada yang tahu pasti maksud dari kata miliknya. Tapi satu hal yang mereka sepakati, sejak ruang loker dipindahkan ke bawah tangga, sejak satu-satu barang tua dari lantai 2 diturunkan, kantor itu telah membuka pintu bagi sesuatu yang sudah lama dikurung. Dan kini, ia tidak mau kembali tidur. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.